Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipertemukan lagi di pembelajaran TK ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana menginstal WordPress secara offline di komputer masing-masing ya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menginstal SAM ya di komputer masing-masing. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menginstal WordPress di SAM. Ya. Pertama, siapkan WordPress-nya ya. WordPress-nya disiapkan di sini. Lalu diklik kanan, extract here. Dia akan mengekstrak nih. Ya. Cepat ya. Nah, setelah diekstrak namanya menjadi WordPress ya. Folder berupa WordPress. Nanti kita ganti nama. Kita ganti nama dengan nama kalian ya. Misalnya Asifa lah ya, Asifa. Jangan pakai spasi ya, biasakan tidak pakai spasi, misalnya Asifa Subang. Nah, ini nggak boleh ya. Harus Asifa misalnya Subang. Nah, ini boleh kayak gini ya. Tapi usahakan nama singkat aja ya. Nah, setelah diekstrak dan ganti nama, di copy ya. Klik kanan, copy, masuk ke C atau di D yang ada SAM-nya ya. Nah, klik 2 kali SAM-nya, pilih yang folder htdocs ya. Pilih yang folder htdocs di dalam SAM ini ya. Klik 2 kali. Nah, kita klik kanan, paste. Kita copy di sini tadi yang nama Asifa tadi ya. Nah, untuk website ini, membuat website WordPress ini, dalam satu SAM ini bisa berapa website, berapa situs ya. Ada puluhan bahkan ratusan bisa ya. Nah, ini kita akan membuat website WordPress offline ya, di localhost ya. Kita tunggu sampai 100% pengkopiannya. Sambil menunggu, kalian aktifkan SAM-nya, SAM kontrolnya yang di bawah nih ya. Di C SAM, ambil SAM kontrol yang ada simbol ini ya. Klik 2 kali. Klik 2 kali, tunggu. Nah, muncul. Nah, yang kalian aktifkan adalah Apache dan MySQL-nya. Start saja. Apache-nya dan MySQL-nya kita start. Hijau dia. Berarti dia ini kita jadikan hosting. Kita jadikan hosting tempat menyimpan semua data WordPress kita ya. Filezilla ini nggak usah dulu ya. Kita hanya butuh Apache dan MySQL saja. Lalu minimize. Berarti dia sudah siap untuk kita buat website secara offline ya. Nah, ini sebagai hostingnya. Kita tunggu apakah sudah masuk. Nah, sudah ada Asifa ya. Lalu buka browser, boleh Chrome, boleh Edge, boleh Firefox ya. Kita buka, kita tulis localhost. Tulisannya seperti ini ya, localhost. Berarti ini kita masih lokal ya, belum akses internet. Kita klik enter. Nah, di sini ada SAM-nya ya, muncul SAM-nya. Kita pilih PHP My Admin.
PHP My Admin. PHP My Admin. Nah, perhatikan di sini. Karena kita masih baru, kita klik ini baru ya, basis data atau database. Kalau bahasa Inggrisnya ini database dia ya. Nah, database. Atau klik ini juga boleh nih ya, baru atau new ya. Nama database-nya apa? Tadi Asifa ya, nggak boleh beda ya, nggak boleh beda. Asifa. Create. Nah, ada yang create, ada yang buat, ini tergantung dari bahasanya ya. Nah, database. Jadi sudah. Nah, ini terbuat baru ya. Kalau sudah terbuat database baru, kita hilangkan PHP My Admin-nya di sini, tulis Asifa. Localhost Asifa, kita enter. Jadi WordPress kita masukkan ke PHP My Admin yang ada di SAM ini ya. Ini sebagai hostingnya. Nah, kita pilih English saja ya, bahasa Inggris. Oke. Nah, let's go saja ya. Let's go. Nah, nama database-nya apa? Bukan WordPress, apa tadi? Ingat nggak? Yaitu nama database ini harus sama dengan yang ada di sini, nih ya, yang di htdoc sini, Asifa ya. Nggak boleh beda, Asifa. Kalau mau beda berarti di sini berarti diganti ya. Ininya diganti daripada saat buat database-nya diganti. Nah, nama penggunanya karena kita masih numpang di localhost ini, masih numpang di SAM ini, bawaan user name-nya adalah root. Harus root ya. Karena belum kita rubah ininya ya, user dan passwordnya. Nah, untuk password harus kosong ya. Karena SAM ini settingan awalnya adalah usernya adalah root dan passwordnya kosong ya. Untuk host database nggak usah, awalan table nggak usah kita kirim ya. Ingat ya, root sandinya kosong, kirim. Nah, ini jalankan instalisasi. Jadi WordPress menginstal ke dalam SAM tadi. Kita klik install. Nah, di sini ya. Selamat datang kata dia ya. Nah, judul situs atau title situsnya itu boleh bebas. Misalnya pondok. Asifa. Boleh huruf besar semua, boleh kecil. Boleh pakai spasi kalau yang ini ya. Boleh pakai spasi. Subang misalnya. Nah, karena dia website judul ya. Nama penggunanya, usernya itu bebas ya. Misalnya tadi Asifa aja misalnya ya. Passwordnya bebas juga. Usahakan passwordnya jangan sulit-sulit ya, karena ini masih belajar. Jangan sampai lupa, karena pekan depan seterusnya kita akan gunakan ini website ya. Jadi kalau lupa berarti harus diinstal ulang lagi dari awal ya. Asifa, namanya pengguna Asifa, seandainya bismillah. Kita konfirmasi. Nah, ini masukkan email kalian. Misalnya Asifa aja. Boleh bebas, boleh sesuai dengan email kalian ya. Misalnya ini. Nah, ini mencegah mesin mengindeks situs. Ini kalau seandainya websitenya rahasia, kita klik ini. Jadi Google nggak bisa mengindeks ya. Kalau seandainya website kita untuk public ya kita nggak usah ya, kita biarkan saja. Pasang WordPress atau install WordPress kalau bahasa Inggrisnya ya. Kita install, kita tunggu nih lagi loading ya, tunggu saja. Ini seharusnya bahasa Inggris aja ya. Tuh, install WordPress. Nah,
Thank you, katanya berhasil. Nah, sekarang join. Jadi berhasil kita installnya. Nah, nanya namanya tadi apa? Asipa ya. Asipa. Terus passwordnya bismillah ya. Bismillah. Gabung. Join. Nah, kita sudah masuk ke dashboard ya. Ini dashboard tempat kita mengedit WordPress kita ya, mengedit website kita. Kita lihat, misalnya sebelum kita masuk melihat kunjungan situs, kita appearance ini ya, appearance kalau bahasa Inggrisnya. Appearance ya, temanya kita gantilah dengan misalnya dengan ini ya, 2017 kita aktifkan. Nah, misalnya ini ya, aktifkan. Nanti gambarnya seperti ini ya, boleh ini, boleh yang lain. Nah, nanti ini kita akan bahas panjang lebar mengenai tema ya. Nah, setelah itu kita kunjung ini, kita klik kanan aja ya, klik kanan, open link ini tab. Jadi kita punya dua tab, tabnya dashboard, tab untuk melihat website kita. Kita lihat, nah udah jadi kan, Pondok Asifa, nya dua nih, Subang. Nah seperti ini. Nah, ini baru awalannya. Nanti pekan depan kita akan bahas merubah gambar, menambah widget, posting, nambah kategori dan lain-lain ya. Nah, untuk sementara waktu pembelajaran kita sampai sini saja ya. Nah, bagaimana membuktikan kalian sudah mengerjakan? Gunakan sniping tool. Ya, gunakan sniping tool. Nah, sniping toolnya ini ya. Mana? Ini. Tunggu. Nah, ini dikirim ke Google Classroom ya. Nah, nanti Ustadz lihat kalian sudah membuat website di localhost. Sama sudah ada ya. Nah, ini dia. New sniping toolnya. Arahkan dari pojok sampai ke pojok. Nah, inilah yang kalian kirim ke Google Classroom bahwa kalian sudah mengerjakan ya. Demikian dari Ustadz, mudah-mudahan bermanfaat. Ini baru pertama, mudah-mudahan nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai WordPress. Pelajari bukunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.